Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2002041110013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang kritik hadis. Kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Poin kedua yaitu urgensi kritik hadis. Pada masa hidup Nabi SAW, yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada sumber agama Islam. Yang kedua, mengokohkan hati sahabat dalam mengamalkan ajaran Islam. Pada masa sahabat itu terbagi menjadi beberapa abad. Abad 1 Hijriah, yang pertama, tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi SAW. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam mengharuskan sahabat untuk bersikap hati-hati dalam menerimanya. Yang ketiga, terjadi proses transformasi hadis secara makna. Yang keempat, yaitu terjadi pemalsuan hadis. Abad kedua sampai 14 Hijriah. Pertama, pengimpunan hadis secara resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis. Yang kedua, terkadang kitab-kitab hadis hanya menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, muncul redaksi hadis yang bertentangan. Pada abad ke-15 sampai sekarang, itu pertama, memelihara khazanah keilmuan Islam. Kedua, meminimalisir perbedaan pendapat dalam kawasan produk hukum syariat. Yang ketiga, mendeteksi hadis dhaif dalam kitab-kitab Islam yang terkadang dijadikannya sebagai dalil tuntunan amal ibadah. Yang keempat, mengembangkan metodologi penelitian hadis ke arah yang lebih baik agar umat muslim dapat menghadapi tuduhan orientalis terhadap otentitas hadis secara adil. Poin yang ketiga yaitu sejarah munculnya, dan poin keempat yaitu perkembangannya. Kritik hadis di era Rasulullah SAW. Kritik hadis pada saat Rasulullah masih hidup sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui valid dan tidaknya hadis yang mereka terima itu melalui jalan konfirmasi langsung kepada Rasulullah SAW. Pola konfirmasi sebagai cikal bakal kritik hadis pada masa Rasulullah SAW bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan mereka terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta. Tetapi hal tersebut mereka lakukan adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang begitu hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Juga untuk mengokohkan hati mereka dalam mengamalkan hadis yang langsung mereka yakini kebenarannya dari Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa konfirmasi hadis di era Rasulullah SAW ini dipandang sebagai cikal bakal lahirnya ilmu kritik hadis. Kritik hadis di era sahabat, abad 1. Pada era sahabat, metode penelitian hadis mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis. Antara lain, misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Penelitian hadis era tabi'in dan at-taba' at-tabi'in hingga kodifikasi hadis abad 2 sampai 3. Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa konflik sosial politik yang memicu perpecahan umat muslim telah mengancam kemurnian dan keaslian hadis. Sebab pada masa ini telah terdapat para pemalsu hadis yang dengan sengaja memanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan. Poin selanjutnya yaitu cakupan hadis. Cakupan kritik hadis. Adapun kawasan kritik hadis adalah meliputi penelitian sanad dan matan hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya sebuah hadis.
Contoh penerapan. Contoh kritik matan hadis yang dilakukan pada masa sahabat. Dari Aisyah tatkala mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi." Yang artinya mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Dengan serta-merta Aisyah membantah hadis tersebut dengan berkata, semoga Umar dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian, melainkan beliau bersabda, innallaha la yazidul kafiro adzaban bibukai ahlihi alaihi. Yang artinya sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangisi keluarganya. Hadis di atas menunjukkan bahwa kritik matan hadis sudah dimulai sejak masa sahabat. Aisyah telah mengkritik matan hadis yang didengar dari Ibnu Abbas tersebut dengan cara membandingkan dan mengonfirmasikan dengan hadis yang bertema sama yang pernah didengarnya sendiri dari Rasulullah dan juga nas Al-Quran. Mungkin ini saja materi kritik hadis pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.